Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Amar Pamungkas. Saya dengan NIM 235224141. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya terkait penerapan turunan di bidang transportasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk share screen materi itu. Oke, jadi materi yang akan saya bahas yaitu terkait penerapan turunan pada bidang transportasi. Nah, turunan itu adalah suatu materi di dalam pelajaran matematika yang memiliki banyak penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pula dalam bidang transportasi. Nah, jadi ini merupakan kondisi sebelum ditemukannya turunan. Sebelum ditemukannya operasi turunan, permasalahan transportasi dipelajari dengan menggunakan metode geometri. Metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu seperti metode geometri ini sulit untuk diterapkan pada masalah transportasi yang cukup rumit dan kompleks. Kemudian metode geometri ini sulit untuk menemukan solusi yang optimal. Nah, salah satu akar permasalahan transportasi sebelum ditemukannya operasi turunan adalah ketidakefisienan dalam perhitungan. Metode geometri ini membutuhkan banyak perhitungan yang secara manual gitu lah intinya, yang dapat memakan waktu dan tenaga. Nah, hal itu yang menjadi masalah, terutama untuk masalah transportasi yang rumit dan kompleks. Lalu, metode selanjutnya itu terkait penemuan operasi turunan oleh Isaac Newton pada abad ke-17. Nah, Isaac itu memberikan solusi untuk permasalahan transportasi operasi turunan yang dapat digunakan untuk memodelkan permasalahan transportasi secara matematis, itu yang membuat permasalahan itu lebih mudah untuk dipelajari dan diselesaikan. Dengan menggunakan operasi turunan, permasalahan transportasi dapat dipecahkan dengan menggunakan metode optimasi. Nah, metode optimasi itu dapat menemukan solusi yang optimal untuk permasalahan transportasi ini. Terlepas dari seberapa kompleks masalahnya itu, metode optimasi itu dapat menyelesaikannya. Nah, jadi kali ini beberapa metode optimasi yang saya akan bahas itu hanya metode simplex. Metode metode optimasi simplex ini digunakan untuk memecahkan masalah transportasi pada kehidupan sekarang. Nah, metode ini itu menggunakan operasi turunan untuk menemukan solusi yang optimal untuk masalah transportasi. Kemudian, eh, ini merupakan contoh penerapan turunan di bidang transportasi, yaitu perhitungan kecepatan dan percepatan. Nah, turunan itu dapat digunakan untuk menghitung kecepatan dan percepatan suatu benda yang bergerak gitu. Jadi dia hanya memiliki arah gerak. Kecepatan adalah perubahan posisi terhadap waktu. Sedangkan percepatan itu perubahan kecepatan terhadap waktu gitu. Nah, di sini saya punya soal, misalkan sebuah mobil itu bergerak dengan kecepatan awal 50 meter per second. Berarti itu V0 ya. Nah, setelah 5 detik, kecepatan mobil itu menjadi 70 meter per second. Nah, itu berarti V1. Kecepatan rata-rata mobil itu selama 5 detik berapa? Nah, itu tinggal kita tambahin aja 50 meter per second ditambah 70 meter per second per 2 karena dibagi 2 sama dengan 60 meter per second. Nah, jadi percepatan mobil itu selama 5 detik adalah 70 meter per second dikurangi 5 meter per second per 5 second. Nah, itu menghasilkan 4 meter per second kuadrat. Nah, itu percepatan. Kemudian,
saya punya penerapan turunan di kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menghitung jarak tempuh. Nah, turunan itu dapat digunakan untuk menghitung jarak tempuh suatu benda yang sedang bergerak gitu. Jarak tempuh itu kan adalah hasil perkalian kecepatan dengan waktu. Lalu saya punya soal nih, contohnya saya pakai mobil lagi. Sebuah mobil itu bergerak dengan kecepatan awal atau V0 itu sama dengan 50 meter per second. Setelah 5 detik, kecepatan mobil itu menjadi 70 meter per second. Itu berarti V1. Jarak tempuh mobil selama 5 detik tersebut berapa? Itu ya udah, kita langsung kalikan aja. 50 meter per second dikali 5 second. Nah, ditambah dengan 70 meter per second dikali 5 second per 2 karena itu ada dua kecepatan awal dan akhir. Sama dengan 500 meter tambah 175 meter. Itu menghasilkan 675 meter. Lalu selanjutnya itu ada perhitungan konsumsi bahan bakar pada mobil. Nah, turunan itu dapat digunakan untuk menghitung konsumsi bahan bakar suatu kendaraan. Konsumsi bahan bakar itu kan apa ya, merupakan hasil bagi jarak tempuh dengan jumlah bahan bakar yang digunakan. Saya punya soal, misalkan suatu mobil tuh menempuh jarak 675 meter dengan menggunakan 1 liter bahan bakar. Konsumsi bahan bakar mobil tersebut berapa ya? Nah, ini kita langsung bagi aja 675 meter per 1 liter. Nah, itu didapati bahwa 675 liter itu cukup 675 meter itu dapat eh, 675 liter per kilometer. Jadi 1 kilometernya itu 675 liter. Nah, dengan kita memahami penerapan turunan di bidang transportasi, nah kita itu dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi. Lalu kita juga dapat meningkatkan keselamatan transportasi. Operasi turunan itu kan dapat digunakan untuk memprediksi dan mencegah kecelakaan lalu lintas. Hal ini tuh kan dapat membantu menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian materi gitu. Lalu manfaat yang terakhir itu penerapan turunan dapat meningkatkan kenyamanan penumpang. Transportasi kan, operasi turunan kan dapat digunakan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang. Nah, itu seperti dengan mengurangi waktu tempuh dan meningkatkan keteraturan jadwal itu membuat penumpang tuh menjadi nyaman saat kita menaiki transportasi. Jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.